Biasa kita mendengar ungkapan hidup hanya sekali, maka nikmati baik-baik. Barangkali untuk mereka yang tidak percaya akan kebangkitan dan hidup kekal, ungkapan ini berlaku. Tetapi untuk kita yang percaya terhadap kebangkitan dan hidup kekal, hidup tidak hanya sekali. Hidup di dunia dan kemudian hidup kekal bersama Tuhan. Tetapi ungkapan ini, saudara-saudari, bisa menjadi pendorong, pemberi semangat bagi kita dari sisi positif. Karena hidup hanya sekali di dunia, maka saya akan hidup sebaik-baiknya. Maka saya akan hidup sehidup-hidupnya, sesungguh-sungguhnya. Karena hidup hanya sekali, maka saya akan membuktikan bahwa hidup ini berarti untuk saya. Ibu bapak, saudara-saudari, memperingati arwah semua umat beriman, menghantar kita semua untuk meyakini bahwa hidup bukannya dilenyapkan, tetapi hanya diubah. Kematian bukan menghilangkan kehidupan bagi kita umat beriman. Karena Kristus yang kita imani, Dia telah bangkit mengalahkan kematian itu. Dan itulah yang membuat kita, saudara-saudari, mempunyai harapan. Kita semua nanti akan mati, entah kapan. Tetapi hidup kita tidak hilang. Hidup kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Kristus yang bangkit, diarahkan kepada hidup kekal bersama dengan Allah. Maka nanti kalau kita akan menghadapi atau mempunyai harapan tentang hidup kekal, tentu kita tidak mau hidup kekal itu membawa susah. Kalau di dunia barangkali hidup kita susah, hidup kita penuh dengan tantangan dan kesulitan, hidup kita tidak jelas, maka kita tidak menghendaki hidup kekal bersama Tuhan itu sesuatu yang menakutkan, yang menyusahkan. Tetapi kita percaya hidup kekal bersama Tuhan adalah hidup di dalam kebahagiaan. Maka saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, doa-doa kita sungguh berarti, supaya mereka mengalami hidup itu, hidup yang kekal membahagiakan. Dan kita semua merindukan, kita semua berharap pada waktunya nanti kita juga akan masuk dalam hidup kekal bersama dengan para kudus, saudara-saudari kita yang sudah mendahului. Maka poin penting yang dapat kita renungkan dalam memperingati arwah, memperingati saudara-saudari yang sudah meninggal adalah harapan akan kebangkitan. Harapan bahwa kita semua akan dibangkitkan, dan Yesus sudah memberi jaminan dalam bacaan Injil hari ini. Semua yang datang kepadaku, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan kubangkitkan. Tetapi ada syaratnya yang disampaikan, mereka yang percaya kepadaku, mereka yang mengikuti kehendakku,
itulah yang akan dibangkitkan. Dan poin yang kedua adalah kita mengungkapkan kesatuan kita sebagai putra-putri Allah. Mendoakan saudara-saudari yang sudah meninggal menggambarkan bahwa gereja itu satu. Kita semua ada di dalam persekutuan. Mereka yang sudah kudus yang kita sebut Santo Santa, yang kita peringati kemarin hari raya semua orang kudus. Mereka yang sudah meninggal yang masih berada di dalam proses pengudusan penyucian, maupun kita yang masih bersiara di dunia ini ada di dalam satu persekutuan, satu keluarga Allah. Dan dengan mendoakan mereka mengungkapkan kepada kita semua bahwa cinta Kristiani saling mengasihi sebagai murid-murid Yesus tidak ada batasnya. Kita mengasihi orang kudus, kita mengasihi saudara-saudari kita yang berjuang untuk meraih kekudusan, dan kita mengasihi satu dengan yang lain yang masih ada di dunia ini. Itulah cinta Kristiani yang sehari-hari coba kita wujudkan, sungguh menjadi perjuangan dan tantangan kita. Cinta Kristiani saling mengasihi sebagai murid-murid Yesus tidak ada batasnya. Maka mudah-mudahan dengan merenungkan peringatan arwah hari ini, kita tetap menjaga persatuan, persekutuan kita sebagai murid-murid Yesus yang berjuang bersama-sama menuju hidup abadi. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, mudah-mudahan kita semua tidak kehilangan harapan. Kita percaya akan kebangkitan dan hidup kekal bersama dengan Tuhan, dan kita sungguh mengungkapkan cinta kasih kita satu sama lain di dalam kesatuan kita sebagai putra-putri Allah. Semoga demikian.